warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video bagian kedua dari Derek Taylor dan Derek Maclaurin. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai polinomial aproksimasi ya. Dari sana kita ketahui bahwa akurasi perkiraan akan bertambah seiring dengan bertambahnya polinom. Nah, kita lihat polinom derajat 0, 1, 2, dan 3 pada gambar ini ya. Jadi fungsi pertama dari contoh kita sebelumnya adalah yang biru, fungsi kita. Kemudian kita aproksimasi P0 konstanta di sini. Kemudian P2 linier, aproksimasi linier, yang kedua kuadratik, yang ini berordo atau berderajat 6. Nah, kalau kita lihat semakin kita tingkatkan derajatnya, maka akan menghampiri semakin mendekati fungsi aslinya. Nah, kita bisa teruskan penaksiran secara polinom hingga n derajat. Kalau kita teruskan, kita akan mendapatkan rumus fx menghampiri atau mendekati pnx sama dengan f0 tambah f aksen 0x tambah f double aksen x kuadrat per 2 faktorial tambah seterusnya sampai f pangkat n 0 x pangkat n per n faktorial. Nah, kalau kita perhatikan rumus ini, persamaan ini adalah rumus dari Derek Maclaurin. Nah, Derek Maclaurin adalah penaksiran polinom derajat tak hingga. Nah, jadi deret infinite atau tak hingga menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya, bukan penaksiran lagi. Deret awal kita selalu kita mulai tadi perkiraan pada nilai x sama dengan 0. Nah, sesungguhnya kita bisa membuat deret polinom yang berasal dari titik manapun atau x sama dengan x0. Nah, ini disebut dengan deret Taylor atau Taylor series. Jadi, deret Maclaurin merupakan deret Taylor yang berpusat pada x sama dengan 0. Jadi jelas ya perbedaannya. Kalau deret Maclaurin tadi perkiraan kita untuk x0-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk deret Taylor ini untuk x0-nya x manapun, x apapun. Seperti itu. Ini rumus deret Taylor. Seperti ini. Di fx sama dengan f x0 tambah f aksen x0 dikali x dikurang x0 ditambah f double aksen x0 x dikurang x0 kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya sampai nanti untuk pangkat n. Bisa juga dibentuk dalam bentuk sigma. Nah, kenapa mesti pakai deret Taylor kalau kita bisa pakai Maclaurin? Ya, karena perkiraan kita akan makin jauh dari akurat jika semakin jauh dari titik awal kita. Jadi makin jauh dari titik perkiraan kita. Jadi lihat perkiraan kita itu apakah dia dekat 0. Kalau dia dekat 0 boleh kita gunakan Maclaurin. Tapi kalau tidak mendekati 0 akan lebih baik, akan lebih akurat jika kita menggunakan deret Taylor. Kita harus selalu memakai titik awal yang dekat dengan titik yang akan diperkirakan dan juga mudah untuk melakukan perkiraan. Jadi kalau dia mendekati 0 boleh pakai Maclaurin. Hasilnya akurat. Tapi kalau dia x-nya itu tidak mendekati 0, misalnya 2, 5, dan seterusnya, akan lebih baik kalau kita menggunakan deret Taylor. Nah, latihan. Tentukan polinom Maclaurin orde 4, ini pangkat 4 untuk fx, dan gunakan untuk menghampiri f 0,23. Ini dia untuk a, fx. Epsilon pangkat 2x untuk dfx akar 1 ditambah x. Nah, mahasiswa bisa menjawab seperti ini. Jawaban yang pertama, jadi soal yang 1A ini jawabannya yang pertama kita menggunakan Maclaurin di sini untuk fungsi fx sama dengan e pangkat 2x, epsilon pangkat 2x. Maka kita tentukan dulu turunannya, karena dia minta ordenya 4, kita turunkan sampai 4. Ini turunannya,
epsilon pangkat 2x, turunan pertamanya 2 epsilon 2x, turunan keduanya 4 epsilon 2x, turunan ketiganya 8 epsilon 2x, dan seterusnya yang keempat 16 epsilon 2x. Lalu karena di sini dia mintanya Maclaurin, maka kita masukkan untuk x sama dengan 0. Sehingga mendapatkan hasil untuk F0 itu 1, F aksen 0 itu 2, F double aksen 0 itu 4, F3 aksen itu 8, dan F4 aksen itu 16. Lalu kita substitusikan ke rumus deret Maclaurin. F0-nya adalah 1. F aksen 0x-nya dapatnya 2, berarti 2x. Kemudian F double aksen 0 per 2 faktorial dikali x0, dapatnya di sini 4 per 2 faktorial x pangkat 2. Untuk F3 aksen 0-nya, itu dapatnya tadi 8, ini 8 per 3 faktorial x pangkat 3. Untuk F double 4 0, double 4 aksen 0, itu tadi 16, berarti ini 16 per 4 faktorial pangkat x pangkat 4. Lalu disederhanakan sehingga hasil akhirnya di sini 1 tambah 2x tambah 2x kuadrat tambah 4 per 3x pangkat 3 tambah 2 per 3x pangkat 4. Nah, kita diminta di sini untuk menghampiri F 0,23. Jadi, untuk epsilon 2 pangkat x untuk 0,23 itu sama juga dengan kita substitusikan ke persamaan deret Maclaurin kode 4 kita ini. Sehingga diperoleh nanti hasilnya 1,58389. Nah, untuk berikutnya carilah polinom Taylor order 3. Ini deret Taylor lagi ya order 3, berarti turunannya nanti sampai pangkat turunan ketiga. Nah, untuk Taylor contohnya seperti ini. Carilah polinom Taylor order 3 pada x sama dengan 1 untuk fungsi fx ln x. Dan gunakan untuk menghampiri ln 0,9. Ya, cara menjawabnya berarti karena dimintanya order 3 di sini, di sini order 2, nanti diganti ini order 2 bukan 3. Sehingga di sini kita turunkan sampai ke 2. Ln x, turunan pertamanya berarti 1 per x, turunan keduanya berarti 1 per x ini diturunkan kembali, dapatnya min 1 per x kuadrat. Lalu karena di sini dia x sama dengan 1, untuk Taylor itu x sama dengan 1, di sini berdasarkan soalnya kita ganti untuk x sama dengan 1. Berarti F1 sama dengan 0, F aksen 1, 1, F double aksen 1 itu min 1. Lalu kita substitusikan ke rumus deret Taylor. Ini dia. FA kita tadi 0, F double aksen A kita ada 1, berarti 1 per 1 faktorial dikali X kurang. Karena X kita 1, berarti X kurang 1. Ini dia pangkat 1. Ditambah F double aksen A, tadi double aksen A kita ada 1, itu dapatnya min 1. Berarti di sini min 1 per 2 faktorial. Dikali dengan X kurang A kita 1, berarti X kurang 1 pangkat 2. Nah, disederhanakan sehingga dapat di sini X kurang 1. Ini dia X kurang 1 dikurang nih min per 2 faktorial sama dengan min 1/2 dikali X kurang 1 kuadrat. X kurang 1 kuadrat. Ini adalah hasil dari atau rumus dari polinom Taylor kita yang berderajat 2. Lalu kita diminta untuk menghampiri ln 0,9. Jadi ln 0,9 itu sama juga dengan min 1,1050 setelah kita substitusikan ke dalam fungsi polinom deret Taylor kita orde 2. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.